Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu untuk saudara kita Koleman yang hari ini mamanya meninggal. Jadi kita mau berdoa untuk keluarga ini ya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mau berdoa buat saudara kami Koleman dengan keluarga besarnya. Kami berdoa supaya penghiburan dari Roh Kudus turun atas Koleman dan keluarganya, memberi kekuatan, dan Tuhan yang ikut campur tangan dalam semua proses pemakaman sampai selesai. Menyerahkan juga mamanya, kami percaya kalau mamanya sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, kami percaya Engkau memanggil dia kembali, dan dia ada di surga bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami buka hati kami lebar-lebar untuk firman-Mu. Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami percaya firman-Mu akan membangkitkan iman setiap kami, membuka pikiran kami, menerangi hati dan pikiran kami supaya kami mengerti kehendak dan rencana-Mu yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu, saya kalau Bapak Ibu mengikuti sosial media, saya percaya setiap saudara tahu, beberapa hari yang lalu di Bandung ada bom bunuh diri. Ya, saya yakin itu kejadiannya dekat sekali, hanya beberapa meter dari gereja kita yang ada di Bandung. Tetapi tidak berdampak apa-apa. Cuma daerah situ semua langsung tutup, semua toko langsung tutup. Ya. Nah, saya ingin setiap kita menyadari bahwa itu juga bisa terjadi di kota manapun, termasuk di kota kita. Dan kalau itu terjadi, yang rugi itu semua orang. Ya, kota ini baik orang percaya, orang tidak percaya, semua akan terkena dampaknya. Gimana supaya hal itu tidak terjadi? Satu-satunya cara adalah kita perlu berdoa sungguh-sungguh. Saya mendorong setiap kita untuk memahami kuasa doa. Ada kuasa yang besar di dalam doa kebersamaan. Makanya kenapa jemaat mula-mula mereka selalu berdoa bersama-sama. Dan akibat mereka berdoa bersama-sama, ada banyak mujizat terjadi, bukan berarti tidak ada masalah, tetapi tidak ada jalan keluar dalam setiap masalah. Satu hari Petrus ada di tengah-tengah penjara, di dalam penjara yang paling tengah, dan ketika jemaat mendoakannya, tiba-tiba malaikat Tuhan muncul di tengah-tengah penjara, dan dia menepuk pundaknya Petrus, dan ketika dia menepuk pundaknya Petrus, semua rantainya lepas, dan malaikat itu membawa Petrus berjalan melalui semua pintu dan semua penjaga, tanpa semua penjaga sepertinya tidak bisa lihat. Dan Petrus merasa itu sebuah penglihatan sampai dia ada di luar penjara. Dan ketika dia ada di luar penjara, dia baru sadar bahwa ini benar-benar terjadi. Dan dia bingung mau kemana, akhirnya dia pergi ke rumah di mana mereka biasa berkumpul, dan di sana dia menemukan jemaat sedang mendoakan dia. Itulah sebabnya saya mendorong setiap kita, ayo kita berdoa sama-sama. Jangan tunggu sampai ada kejadian baru kita berdoa, terlambat. Ya, kita perlu mengantisipasi segala sesuatu sebelum terlambat. Demikian juga ketika kita lagi sehat, kita perlu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan sungguh-sungguh ikut Tuhan ketika sudah bangkrut. Jangan sungguh-sungguh ikut Tuhan ketika sudah sakit. Ketika dokter sudah angkat tangan, baru sungguh-sungguh. Kita perlu sungguh-sungguh ketika sekarang untuk mengantisipasi semua hal-hal yang tidak kita harapkan. Ya, jadi itu pesan saya. Jadi saya berharap setiap hari Jumat, setiap saudara
menjadwalkan di dalam schedule saudara Jumat malam. Kita perlu berdoa bersama-sama. Cuma 1 jam. Seminggu sekali kita berkumpul dan berdoa bersama-sama. Untuk apa? Untuk pemerintah, untuk kota, untuk negara di mana kita tinggal. Ya, saya yakin kalau kita doa sendirian di rumah, gak ada yang doa buat pemerintah, gak ada yang doa buat negara, doa buat kota, boro-boro. Ya, untuk yang suka doa, doa pagi, yang suka ikut doa Jumat, kita tahu kita sering mendoakan kota Palembang. Kota Palembang ini saya 9 tahun di sini, jalan-jalannya bukan tambah lama tambah bagus. Betul nggak? Saya sampai bilang sama istri saya, coba kamu cek ya, setiap kali kita pergi, jalan mana ya yang tidak ada lubangnya. Jadi bukan jalan mana yang ada lubangnya, jalan mana yang tidak ada lubangnya. Dan lubangnya, kalau kita tidak hati-hati, pecah ban kita, pecah pelek kita, karena terlalu dalam. Ya, jadi kita doakan. Dan kemarin saya dapat WA dari Toto. Mana Toto? Saya dapat WA dari Toto. Itu Harno Joyo, Bapak Wali Kota kita, berjanji tahun 2023 Palembang tanpa lubang. Ya, kalau orang tidak berdoa, mereka akan komentarnya negatif. Kemana aja, katanya komentarnya bahwa kemana aja selama ini Pak, katanya gitu ya. Tapi buat kita yang berdoa, itu jawaban doa. Karena kita berdoa. Ya, kalau kita tidak berdoa, kita tidak berpikir itu jawaban doa. Tapi karena kita berdoa setiap pagi, setiap Jumat kita berdoa, kita tahu itu jawaban dari doa-doa kita. Betul, Pak Amin? Pak Amin yang setia doa sama-sama saya, nah, Pak Seus. Ya, oke. Nah, kita akan masuk firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah bicara tentang domba yang hilang, the lost sheep, domba yang hilang. Dan dari khotbah minggu lalu kita tahu hatinya Tuhan, perasaannya Tuhan kepada orang-orang yang terhilang. Baik itu orang Kristen maupun orang-orang non-Kristen yang belum bertobat. Tuhan itu rasanya mau bayar berapapun harganya, at any cost. Sampai dia kirimkan Yesus, anaknya, supaya kita selamat. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Hari ini kita akan masuk ke dalam tema yang baru, yaitu the lost coin, dirham yang hilang. Kita akan baca sama-sama ayatnya dari Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Lukas 15 ayat 8 sampai 10, saya bacakan buat kita semua. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. 9. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Apa bedanya dirham yang hilang dengan domba yang hilang? Kalau domba yang hilang, si gembala punya 100 domba, hilang 1. Berapa persen? 1%. Kalau dirham yang hilang, punya 10, hilang 1. Berapa persen? 10%. Hilang 10% sama hilang 1%, besar mana ya? Besar 10. Berat mana kira-kira? Berat yang 10 pasti. Cuma punya 10 hilang 1. Kalau punya 100 hilang 1 masih ya walaupun gak enak ya. Ya masih ada 99. Kalau ini tinggal 9 gitu ya. Nah kalau
saja hilang dari 100, itu dicari at any cost. Ya. Bagaimana dengan 1 dari 10 yang hilang? Bagaimana? Saya percaya Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan yang kedua untuk menegaskan, untuk menguatkan, menekankan untuk kedua kalinya betapa berharganya manusia yang hilang. Betapa berharganya setiap orang yang hilang. Berharga sekali. Dan kalau kita baca di perumpamaan selanjutnya, masih di Lukas 15, Tuhan Yesus, dia menceritakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya mau tanya, lebih berharga mana? Domba, dirham yang hilang, atau anak yang hilang? Yang pertama domba yang hilang. Yang kedua dirham yang hilang. Ketiga anak yang hilang. Tiga-tiganya bicara tentang kehilangan. Sama-sama kehilangan. Tapi masalahnya, pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus merasa perlu untuk menyampaikan berita tentang kehilangan ini sampai 3 kali? Apakah orang-orang itu bodoh sehingga tidak mengerti artinya perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan? Kenapa perlu sampai 3 kali? Sampai kasih contoh. Saya yakin Tuhan Yesus menyampaikan hal itu karena Yesus punya maksud tertentu. Bukan karena orang-orang tidak mengerti, bukan. Bukan karena kepingin banyak cerita, bukan. Tapi dia punya maksud tertentu dalam setiap perkataannya. Sampai dia ngomong 3 kali berturut-turut di satu pasal. Pasti ada hal-hal yang sangat penting. Dan yang kedua, pasti ada makna khusus di dalam setiap perumpamaan yang dia sampaikan. Dan saya yakin seperti tadi saudara sampaikan, kehilangan yang mana yang paling berat? Kehilangan anak. Kalau orang kehilangan domba, diganti 1 domba, oke, no problem. Kehilangan dirham atau silver coin, ya, uang perak itu, dirham itu uang perak. Kehilangan uang perak diganti, oke, no problem. Tapi kalau kehilangan anak, ada yang sini pernah kehilangan anak? Diganti anak yang lain, kita bisa melahirkan anak baru. Tidak bisa menggantikan posisi anak yang hilang. Karena setiap anak, walaupun kita punya, istri saya punya 7 bersaudara. Tidak bisa orang tuanya menghilangkan salah satu, lalu diganti dengan yang lain. Tidak bisa. Setiap anak punya tempat di hati orang tuanya. Tidak bisa digantikan oleh yang lain, bahkan oleh anak yang baru lahir, apalagi dengan anaknya orang lain. Sama sekali tidak bisa. Ya, jadi Tuhan mau menegaskan, memberikan penekanan, makin lama makin kuat. Tadinya cuma domba, lalu naik ke dirham 1% jadi 10%, kemudian jadi anak yang tidak bisa digantikan. Artinya Tuhan Yesus mau memberikan penekanan yang sangat kuat bahwa Tuhan sangat menghargai jiwa-jiwa yang terhilang. Nilainya sangat besar. Amsal, Mazmur 27 ayat 10 berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Setiap orang sangat berharga. Dan orang tua sangat mengasihi anaknya, sehingga rela lakukan apa saja untuk anaknya.
Tetapi, jikalau orang tua ada yang tidak peduli sama anaknya, Tuhan tetap peduli. Jadi jangan anggap enteng orang-orang di sekeliling kita. Jangan anggap enteng dirimu. Dirimu sangat berharga. Sangat amat berharga di mata Tuhan. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya Tuhan mencari dirham yang hilang itu? Bagaimana caranya Tuhan mencari dirham yang hilang itu? Dari ayat yang kita baca tadi, si perempuan itu mencari dirham yang hilang. Kalau kita baca di Alkitab, perempuan itu selalu melambangkan gerejanya. Karena perempuan ini kehilangan dirham. Dirham itu bukan dirham uang biasa. Dirham itu adalah mata uang yang dipakai sebagai persiapan untuk menikah. Dia dikasih 10 dirham dan itu akan dipakai pada hari pernikahannya dan kehilangan satu. Dan mempelai wanita Tuhan itu adalah gerejanya. Jadi bagaimana cara Tuhan untuk mencari dirham yang hilang? Dia mewakilkan semua itu kepada gerejanya. Didelegasikan, digambarkan dengan seorang wanita yang adalah gereja Tuhan. Dan kalau saudara sudah ikut kelas DHB, hidup berjemaat, saudara bisa tahu arti gereja. Gereja punya dua arti. Yang pertama, gereja itu memang institusi yang didirikan oleh Tuhan. Wadah di mana orang-orang percaya itu berkumpul. Dan yang kedua, gereja itu adalah kita, orangnya. Orang-orang percaya yang selalu senantiasa berkumpul secara rutin untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, belajar firman Tuhan, itu gereja. Jadi gereja adalah sekelompok orang-orang percaya yang diperintahkan oleh Tuhan, mewakili Tuhan mencari orang-orang yang terhilang. Nah, kalau gereja itu besar, jumlahnya banyak, kehilangan satu orang, saya bilang hilang satu orang itu bukan pindah gereja ya. Artinya dombanya ini, dirham ini hilang itu, kalau domba itu diterkam oleh serigala berbulu domba. Artinya dia murtad. Kalau ada satu orang percaya hilang, jemaatnya banyak, mungkin orang gereja tidak peduli. Atau tidak tahu bahkan. Tidak terasa, tenang-tenang saja. Tapi kalau gereja itu kecil, jumlahnya cuma sedikit, hilang satu, saudara, akan dicari sampai kemanapun. Kemarin saya dengar ada seorang pendeta yang khotbah di atas mimbar, dan dia bilang, kalau kalian gak mau ikut, gak apa-apa, keluar aja. Orang itu jengkel bukan main. Jadi ini gembala nggak peduli berarti sama jemaatnya. Mau keluar, keluar aja. Mau murtad, murtad aja. Oh, berarti ini nggak seperti hatinya Yesus. Yesus sampai rela berkorban. Cari orang berdosa. Supaya kita tidak menjadi dirham yang hilang. Ya. Dirham yang hilang itu tragis sekali, saudara. Kenapa tragisnya? Kenapa tragisnya? Saya bilang dirham yang hilang itu tragis sekali karena hilangnya di dalam rumah. Karena hilangnya di dalam gereja. Ada banyak orang rajin ke gereja tapi sebenarnya terhilang. Dia datang ke gereja hanya beraktivitas saja. Supaya kita tidak jadi dirham yang hilang. Bagaimana caranya supaya kita tidak jadi dirham yang hilang? Kita perlu bergabung di dalam kelompok kesan.
Kenapa kita perlu bergabung di kelompok kesan? Karena di kelompok kesan itu orangnya sedikit. Karena orangnya sedikit, kalau ada apa-apa dengan saudara, semua orang akan tahu. Saudara bergabung di kelompok kesan itu bukan untuk gereja. Saudara bergabung di kelompok kesan itu bukan untuk yang lain, tetapi untuk kepentingan diri saudara sendiri. Kesan dibuka itu nggak gampang, tapi harus dibuka supaya setiap orang punya komunitas, orang-orang yang saling mengenal, bukan tahu. Hai, oh, hari Minggu saya hai aja, tapi kenal dan kita bisa tahu apa pergumulan dari teman-teman kesan kita, bisa saling mendoakan, bisa saling mendorong, bisa saling menasehati, bisa saling support. Dan kalau saudara dalam kesan, saudara ada yang senantiasa memperhatikan saudara. Namanya juga kesan, kelompok saling memperhatikan. Siapa yang menjamin bahwa saudara akan tetap teguh berdiri di dalam iman saudara terus-menerus? Siapa? Siapa yang bisa menjamin itu? Dan siapa di antara saudara yang tidak pernah lemah sama sekali? Kalau saudara selama ini tidak pernah lemah, bukan berarti selamanya saudara pasti tidak akan lemah. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12, dikatakan, sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi firman Tuhan menasehati kita karena tahu ada banyak orang yang merasa kuat seperti Simpson, merasa masih kuat, ternyata rambutnya sudah habis semua dan dia sudah kehilangan kekuatannya. Banyak orang tidak merasa kalau dia sudah jauh dari Tuhan. Dia merasa dia masih seperti yang dulu. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 dikatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Dalam bahasa Inggris lebih bagus, saya mau bacakan ya. An enemy might be able to defeat one person. Musuh dapat mengalahkan 1 orang. But 2 people can stand back to defend each other. Tapi 2 orang dapat berjaga back to back, berpunggung-punggungan ya, untuk dikatakan back to defend, untuk saling menjaga satu dengan yang lain. And 3 people are even stronger. Dan 3 orang akan lebih kuat lagi. They are like a rope that has 3 parts wrapped together. It is very hard to break. Dia seperti tali yang dipilin 3, yang sangat sulit untuk diputuskan. Saudara tahu nggak? Tali, ya, tali. Semua tali dibuat selalu kelipatan 3. 3 dipilin. Terus kalau mau dipilin lagi, 3 dipilin jadi 1. Mau dipilin lagi jadi 9 kan? Mau dipilin lagi perlu 9 dipilin jadi 1, dan itu tali yang paling kuat kalau kelipatan 3. Ya. Jadi Tuhan mau kita ini selalu punya partner. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi semakin seringlah melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Ya, jadi Tuhan mau setiap kita itu selalu berkumpul jadi satu. Tujuannya apa? Supaya kita tidak terhilang. Supaya ada yang saling menguatkan. Kalau ada yang lemah, yang satu menguatkan. Ada yang malas, yang satu mendorong. Ada yang sakit, ada yang mendoakan. Jadi perlu sekali buat kita untuk saling menguatkan satu dengan lain supaya kita tidak jadi dirham yang terhilang
Dan sekali lagi, kalau sampai saudara terhilang di dalam gereja, itu tragis sekali. Nah, siapa lagi dirham yang hilang? Dirham yang hilang adalah orang-orang yang karena keadaannya atau karena statusnya, dia tidak pernah atau belum pernah mendengar Injil yang seutuhnya. Dia hanya dengar selewat, dia hanya dengar sepintas, salah lagi. Ada orang-orang yang hidupnya di lingkungan orang-orang tidak percaya, lahir di sana, besar di sana. Orang-orang seperti ini, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bukan karena apa-apa, karena mereka tidak pernah dengar secara utuh, saya bilang. Jarang orang tidak pernah dengar, apalagi di negara kita, apalagi di tempat-tempat seperti sekarang, di mana internet ada, TV ada, sosial media ada, semua orang rata-rata dengar Injil. Tetapi bukan Injil yang seutuhnya, bukan Injil sepenuhnya. Mereka hanya dengar selewat, dan sekali lagi saya bilang, salah. Jadi mereka belum percaya. Orang-orang ini dikategorikan sebagai orang-orang seperti dirham yang terhilang. Namanya dirham, dia tidak bisa kembali sendiri. Bisa dirham hilang terus, yang statusnya itu tidak memungkinkan mereka untuk dengar kecuali ada orang datang dan menceritakan. Dan jangankan mereka, kita saja, orang Kristen saja. Saudara yang sudah ikut DK, saudara bisa flashback sebentar, bagaimana pengertian saudara tentang satu hal saja, tentang keselamatan saja. Ketika orang tidak mengerti dengan benar tentang keselamatan dan kita sharing tentang keselamatan, kita bisa berdebat kusir dan tidak ada jalan keluar. Tetapi ketika kita dengar Injil sepenuhnya, ikut DK, ya, serius ikut DK, bukan sekedar ikut tapi serius ikut DK. Langsung cara berpikirnya berubah semua. Ada orang yang sudah puluhan tahun ibadah dan ikut DK, dia bilang, Pak Andrew, baru sekarang lah saya ini bisa benar-benar yakin saya mati masuk surga. Baru sekarang. Puluhan tahun. Kita perlu tahu itu dirham yang terhilang. Jadi kita perlu belajar untuk mencari dirham yang hilang. Kalau orang-orang seperti yang saya sebutkan tadi, yang karena kondisinya, karena statusnya tidak pernah dengar Injil, dia menentang Injil, itu biasa. Memang mereka tidak tahu. Tapi kalau mereka dengar Injil sepenuhnya, Injil seutuhnya, mereka bisa terima. Dan mereka bisa membuka dirinya untuk menerima Yesus. Itu sebabnya Injil perlu diberitakan kepada semua orang tanpa dihakimi terlebih dahulu. Kita perlu memberitakan Injil itu kepada orang-orang semua tanpa menghakimi dulu. Oh, Bu Siti, oh nggak mungkin, nggak mungkin. Tia, oh nggak mungkin, kalau Tia nggak mungkin mau. Jangan dihakimi dulu. Ya, seringkali kita ini kalah sama orang-orang MLM. Kita sering kalah sama orang-orang asuransi. Mereka, saudara, kalau nawarin orang, itu pantang mundur. Tidak pernah putus asa. Semangat 45. Mereka punya satu prinsip yang namanya the power of follow up. Satu kali ditolak, datang kedua kali. Dua kali ditolak, datang tiga kali. Mereka tidak pernah mundur sebelum orang itu join. Sebelum orang itu closing. Saya tiap hari sudah lebih dari 6 bulan, setiap hari ditelepon oleh salah satu bank. Ngapain? Bukan lagi utang, saudara, bukan. Suruh saya pinjam uang.
Suruh saya pinjam uang. Benar. Sampai saya bilang, enggak Mbak, saya nggak perlu uang. Masa sih Pak nggak perlu uang? Katanya. Kalau Bapak punya uang, Bapak bisa besarin usaha. Saya pendeta, Mbak. Pendeta juga kan bisa bisnis katanya. Dia pantang mundur. Dan tiap hari saya reject. Satu hari bisa 2 kali, 3 kali saya reject. Besok dia telepon lagi. Sampai hari ini. Itu. Kenapa? Padahal mereka datang sama saya mau cari keuntungan sama saya. Betul? Mau kasih keuntungan atau mau cari keuntungan? Cari keuntungan. Orang MLM walaupun bilang, aku mau buat kamu sukses. Kalau kamu nggak sukses, aku juga nggak sukses. Kalau kamu sukses, aku ikut sukses. Ya, ngomongnya gitu, saudara. Tapi tetap mau cari keuntungan. Tapi kalau kita memberitakan Injil, siapa yang untung? Siapa yang untung? Yang terima. Kita untuk beritakan Injil, kita butuh keberanian. Kita butuh persiapan. Kita perlu doa. Kita perlu ajak teman kalau perlu. Ya. Kita perlu persiapan kalau ditanya mau jawab apa. Dan kadang-kadang untuk memberitakan Injil, kita perlu ajak dia traktir di kafe. Banyak hal yang perlu dikorbankan untuk memberitakan Injil. Padahal yang untung dia, bukan kita. Kita sama sekali tidak ada untung. Kita melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Karena dia sangat mengasihi. Dan kita adalah perwakilannya, kita duta-dutanya. Jadi kalau kita ketemu orang Kristen, walaupun dia rajin melayani, bahkan walaupun dia hamba Tuhan, karena saya pernah ketemu juga beberapa hamba Tuhan, dia adalah dirham yang hilang. Ada juga gitu. Dia hamba Tuhan, di depannya ada PDM, tetapi dia dirham yang hilang. Jadi jangan dihakimi, oh dia udah Kristen, udah ke gereja sana. Pernah nggak saudara ketemu orang seperti itu? Ah nggak mungkin lah dia. Tahu-tahu nongol di MDC. Loh, kok kamu udah ada di sini? Tahu-tahu ikut deh kak. Kita masa nggak mungkin. Kita rasa nggak bisa. Tahu-tahu ada di sini berarti bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita lebih dahulu sudah menghakimi dia. Kedua, dirham yang hilang itu adalah orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Mungkin dia pernah menolak saudara. Jangan dihakimi itu maksudnya orang-orang yang pernah menolak saudara jangan dihakimi. Oh pasti nggak mau. Lihat Harvey, oh nggak mungkin Harvey mau. Ya. Kenapa? Dulu dia pernah nolak aku. Ya dulu nolak. Sekarang belum tentu nolak. Kalau benih jatuh di tanah yang keras dan berbatu-batu, dipatuk burung, hilang. Sia-sia benih itu jatuh di sana. Tapi masalahnya ketika kita memberitakan Injil kepada seseorang, dia bukan tanah. Kalau tanah ya gitu terus, gersang-gersang terus. Tapi kalau hati orang, hari ini gersang nih. Lagi jengkel, habis ketabrak saudara diberitakan Injil, marahlah dia. Lagi pusing soal mobil kamu, lagi ngomong soal Tuhan. Ya. Tapi besoknya dia ada banyak masalah, dia butuh pengharapan. Ketika saudara beritakan kabar baik, ketika dia sedang membutuhkan penghiburan dan kekuatan, saatnya saudara katakan kabar baik, itu yang dinanti-nantikan oleh dia. Bisa juga saudara jangan menghakimi dia karena dia menolak kita, itu karena dulu ketika kita sampaikan pandangannya dia tentang kita kurang baik. Dipikirnya kita seperti penjual agen asuransi yang mau cari keuntungan. Kenapa sih orang ini kejar-kejar aku?
Jangan-jangan dia dibayar lagi sama gereja. Kalau dapat 1 orang dapat 1 juta kali. Enggak, saudara ya. Jadi jangan belum apa-apa kita sudah menghakimi. Nah, ada banyak orang seperti dirham yang hilang. Dia nggak bisa balik sendiri. Harus ada orang yang mencari dia. Nah, gimana caranya? Carinya, Pak? Kita baca. Ayat yang ke-8 bilang, atau perempuan manakah yang mencari 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita, dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Yang pertama, dikatakan untuk mencari, supaya ketemu, perlu menyalakan pelita. Mazmur 119 ayat 105 itu ada lagunya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Kita untuk mencari yang hilang, kita perlu firman Tuhan. Perlu mengerti firman Tuhan. Perlu pakai firman Tuhan. Sudah umum dan banyak terjadi, orang percaya jadi mu'alaf. Kenapa? Saya beberapa kali dengar di YouTube orang jadi mu'alaf karena dia punya banyak pertanyaan di dalam hatinya dan dia tidak bisa mendapatkan jawabannya dari gereja, dari pendeta, dari pastor. Dan ketika dia tanya, si rohaniwan bilang, itu yang salah pertanyaannya katanya. Karena dia nggak bisa jawab, disalahin pertanyaannya. Kita harus tahu bahwa setiap pertanyaan dalam kehidupan kita, semuanya tanpa kecuali ada jawabannya dalam firman Tuhan. Dan yang kedua, seringkali orang jadi mu'alaf karena ketika dia ditanya orang yang belum percaya, nanyanya ada yang nanya kepingin tahu, ada yang nanya karena kepingin mengintimidasi. Dan dia tidak bisa jawab. Dan dia bingung, dia tanya kemana-mana, tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Akhirnya dia bilang, aku pindah. Dan itu terjadi di sekeliling kita. Itu sebabnya kita perlu belajar firman Tuhan supaya kita bisa menjawab. Karena saya yakin satu hari, entah kapan, saya yakin saudara akan punya pertanyaan dalam hati saudara. Atau mungkin satu hari kelak, saudara akan ketemu orang dan akan bertanya kepada saudara. Saudara harus mempertanggungjawabkan iman saudara. Atau saudara perlu memberikan jawaban kepada orang yang kepingin tahu. Dan kalau saudara bisa jawab dengan yakin, bukan ragu-ragu, mungkin ya mungkin kalau nggak salah. Kalau saudara jawab gitu, nggak ada yang percaya. Tapi kalau saudara tanya 1 tambah 1 berapa? 2. Yang benar, gue bacok loh. 2. Kita yakin dari ekspresi kita yang yakin itulah orang jadi percaya. Jadi penting sekali kita belajar firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Kita disuruh jadi murid. Dan dasar kekristenan itu sangat membantu untuk membuat saudara semakin mengerti firman Tuhan. Dan kalau saudara semakin mengerti, saudara akan semakin percaya. Dan kalau saudara semakin percaya, saudara bisa memberikan jawaban kepada orang-orang yang bertanya kepada saudara. Dan orang-orang yang mendapatkan jawaban dari saudara dengan baik, benar, alkitabiah. Bukan kata si A, kata si B, tapi kata Alkitab. Orang itu justru yang tadinya
mau menjatuhkan saudara, justru sekarang bingung. Iya ya, aku yang salah ternyata. Dan dia akan percaya. Tapi saya mau beritahu, untuk memberitakan kabar baik, itu tidak perlu tunggu sampai saudara lulus DK dulu. Kalau ada di antara saudara yang belum lulus DK, perintah untuk mencari dirham yang hilang, itu bukan tunggu sampai lulus DK. Karena apa? Karena saudara bisa ajak orang-orang yang sudah lulus DK, yang sudah ngerti, untuk bersama-sama cari dirham yang hilang. Kita kalau pergi sama orang-orang yang sudah ngerti firman Tuhan, sudah ikut DK, kita bisa sambil belajar on the spot, ya. Sambil kita memberitakan kabar baik, kita sambil belajar bagaimana caranya menjawab, bagaimana caranya mengcounter pertanyaan-pertanyaan yang sulit, yang menyudutkan, tapi ada jawabannya di dalam firman Tuhan. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak memberitakan Injil. Saya punya satu buku, judulnya bagus. Judulnya bilang begini, siapa bilang orang Kristen tidak bisa menjawab? Artinya apa? Artinya semua pertanyaan bisa kita jawab. Jangan pikir pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada jawabannya. Semua ada jawabannya. Di Alkitab ada. Masalahnya kita yang belum tahu. Kita yang belum mengerti. Alkitab berisi banyak sekali jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang di luar Kristen. Ada banyak sekali. Tapi saudara tidak mungkin juga bisa mendapatkan jawaban-jawaban itu dari Alkitab kalau saudara cuma baca selewat. Kalau cuma baca tanpa dibimbing, saudara tidak mungkin bisa. Itu sebabnya Tuhan memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Itu diberikan kepada jemaat untuk memperlengkapi jemaat. Dan saya bersyukur 32 tahun yang lalu saya ikut DK. Dan itu membekas sekali dalam hidup saya. Dan itu merubah cara berpikir saya. Dan itu membuat saya semakin percaya kepada firman Tuhan. Di Malang saya pernah ketemu seorang misionari dari Amerika. Ngobrol-ngobrol di sekretariat gereja. Dia kerjanya datang ke Indonesia hanya bercerita, ketemu orang dia cerita-cerita, ya, cerita-cerita tentang prinsip-prinsip firman Tuhan. Kadang-kadang tidak cerita itu ada di Alkitab, tetapi ketika orang mendengar, dia datang berserta satu orang, saudara sepupu kita yang sudah jadi percaya. Ketika bapak ini cerita, orang ini bilang, iya, dulu waktu si bapak ini, saya lupa namanya, ini orang Amerika ini, waktu bapak ini cerita sama saya, itu katanya, sepertinya di dalam hati saya, dalam pikiran saya, yang tadinya sepertinya gelap gulita, kalau bicara soal Tuhan tuh gelap katanya. Ketika bapak ini cerita, seperti ada lampu yang menyala, dan semuanya jadi terang benderang. Dan itulah sebabnya saya percaya kepada Tuhan Yesus. Itu hebatnya firman Tuhan. Kalau kita mengerti dan bisa menceritakannya dengan baik, itu membuka selubung yang selama ini menutupi mata rohani banyak orang. Yang kedua dikatakan menyalakan pelita, lalu dia menyapu rumah. Apa tujuannya orang nyapu? Hobi buat istri saya. Istri saya hobinya nyapu. Kalau dia nggak nyapu, dia bisa gelisah hidupnya, ya. Guyon-guyon. Tujuan orang nyapu pasti supaya bersih. Ya, menyapu itu untuk membersihkan dari segala kotoran. Kalau lantai rumah kita penuh kotoran, banyak barang di mana-mana, ya. Begitu ada yang jatuh, hilang, mau cari, susah. Betul nggak? Tapi kalau lantainya bersih, mengkilap, ya kayak di sini ya.
Kalau lagi bersih-bersih, udah bersih mengkilap, saya lagi betul-betulin apa gitu di atas jatuh. Tik, kemana ya? Saya tinggal duduk aja lihat dari pinggir gini. Wah, ini kan lurus semua rata. Begitu ada yang nongol sedikit, oh di situ barangnya. Langsung ketahuan. Kalau bersih, tapi kalau banyak barang, susah. Dan apa artinya? Ya. Yang kedua, sebelum saya jelaskan yang kedua, kita menyapu itu supaya kalau bersih itu orang itu nyaman. Siapa yang di sini nyaman dengan kekotoran? Senang tinggal di lingkungan yang kotor? Semua orang senang, nyaman, tinggal di tempat yang bersih. Nah, kita perlu membersihkan hidup kita. Perempuan ini, gereja, kita perlu membersihkan rumah kita, tubuh kita ini bait Allah, rumah Allah, tempat kediaman Allah di dalam roh. Kita perlu bersihkan hidup kita dari segala dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Supaya apa? Supaya orang-orang nyaman dekat dengan kita. Dan kalau orang melihat hidup kita ini bersih, nggak neko-neko, nggak macam-macam, orang akan lebih mudah percaya kepada kita. Betul nggak? Saudara punya teman yang suka bohong? Saudara punya teman yang selalu jujur? Saya satu hari pergi sama teman saya. Lagi pergi, kita berdua pergi ke rumah teman yang lain. Ya, udah janjian memang. Di tengah jalan, ditelepon. Yang ditelepon teman saya, sambil nyetir mobil ditelepon. Pak, sampai mana? Simpang Polda. Dia bilang gitu, Simpang Polda. Pak Endro ada? Ada sama aku. Coba aku mau ngomong. Aku terima. Dia tanya, Pak sampai mana? Tanya lagi. Kenapa tanya lagi? Gak percaya sama dia. Kenapa gak percaya sama dia? Suka bohong. Kadang-kadang masih di rumah bilang OTW. Siapa yang suka gitu? Ya. Jadi dia bilang, saya tanya Pak Endro soalnya saya nggak percaya sama dia. Saya bilang, enggak Pak, kita di Simpang Polda. Jengkel nggak dia? Jengkel. Karena dia nggak bohong. Kebetulan nggak bohong, disangka bohong. Pas bohong nggak ketahuan. Ya, kalau hidup kita ini bersih, jujur, orang itu gampang sekali percaya sama kita. Kalau kita bicara apa adanya, ditanya sama orang, dicek jawaban kita selalu benar. Sampai mana Pak? Ada di mana Pak? Minggu ada cara apa Pak? Saya selalu bicara apa adanya. Karena saya nggak merasa perlu bohong. Buat apa bohong juga gitu loh. Dan orang bilang, iya, saya lihat mobil Bapak ada di sana. Lah, saya bilang, dia udah tahu mobil saya di sana, dia telepon. Dia mau ngecek saya bohong nggak? Dan kalau kita tadi cek selalu benar, maka suatu hari ketika kita bicara tentang kebenaran, tentang kabar baik, dia mudah untuk percaya. Kalau kita ajak dia bisnis, dia juga gampang percaya juga. Kenapa? Karena orang ini kalau misalnya kita diajak bohong, kita nggak mau. Diajak cari jalan pintas, kita nggak mau. Kita selalu cari yang jalan yang benar, yang lurus, nggak macam-macam. Nggak mau ngelanggar lampu lalu lintas. Walaupun nggak ada polisi, kita nggak langgar lampu lalu lintas. Hal yang sepele aja kita nggak mau langgar. Padahal ngelanggar juga, semua ngelanggar. Semua jalan. Tapi kita tetap diam. Tunggu. Orang akan menilai kita. Orang ini tidak suka melanggar. Jadi kalau dia ajak kita bisnis, kita bisa percaya bahwa orang ini tidak suka yang jahat. Pasti dia nggak mau nipu. Soal lampu lalu lintasnya jadi dia nggak mau melanggar, masa dia mau nipu melakukan kejahatan. Jadi perlu sekali kita punya hidup yang bersih. Tinggalkan semua dosa, tanggalkan semua beban yang merintangi kita untuk memberitakan Injil. Dan ketika kita memberitakan Injil, saya yakin itu akan
lebih mempermudah kita menyampaikan berita Injil sehingga orang percaya dan bertobat. Coba saya tanya sama saudara, kenapa saudara di sini? Kenapa saudara di sini? Maksudnya kenapa saudara bisa kenal MDC? Kan diajak orang kan? Kenapa saudara ikut? Kan saudara percaya sama yang ngajak kan? Karena yang ngajak itu ngajaknya benar. Dan saudara lihat mungkin hidupnya berubah. Makanya saudara ikut. Kalau saudara yang ngajaknya penjahat, mikir-mikir, ini penjahat ngajak aku ke gereja. Gak salah. Ya, dia nipu aku, terus ngajak aku ke gereja. Gak salah. Jadi kita bisa ada di sini karena ada orang yang peduli sama kita. Ada orang yang tidak menghakimi kita dan dia ngajak kita datang ke tempat ini supaya kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita ya. Jadi perlu sekali kita untuk membersihkan diri kita supaya kita bisa dipercaya ketika kita memberitakan Injil. Siapa yang senang jadi orang yang bisa dipercaya? Ya, paling tidak enak jadi orang tidak dipercaya ya. Ketiga, bagaimana caranya mencari dirham yang hilang? Mencarinya dengan cermat. Mencarinya dengan cermat ditulis di Alkitab. Kalau dalam bahasa Inggris disebut seek diligently. Apa artinya seek diligently? Mencari dengan rajin, terus menerus. Jangan baru 1-2 kali lalu gagal, lalu trauma, nggak mau nginjil lagi percuma. Perlu ketekunan, perlu kerajinan, perlu mencari dengan cermat. Kalau dirham yang hilang dicari cuma nggak ketemu, perlu pelan-pelan dilihat di mana, di pojok-pojok, diambil, dicari ya. Di tempat-tempat yang sulit biasanya justru dia nyelip di situ. Di situ di tempat kita cari. Ya. Tidak semua orang sekali mendengar kabar baik lalu langsung percaya. Apalagi dia kurang percaya sama kita. Tapi percayalah kalau saudara menabur firman Tuhan, benih firman Tuhan itu akan bertumbuh. Tidak ada yang sia-sia. Kalau saudara nabur, nanti akan ada orang lain yang nyiram. Atau kalau saudara nyiram, nanti ada orang lain lagi yang ngasih pupuk. Tapi ingat baik-baik, yang membuat benih itu bertumbuh, yang membuat orang itu bertobat, yang membuat dirham yang hilang itu ditemukan adalah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apa saja yang kita lakukan di dalam Tuhan, untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Sekalipun kamu memberikan segelas air putih saja kepada seseorang, upahmu diingat Tuhan, kata Alkitab. Tuhan tidak lupa, dicatat semuanya. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Sekali dia dilepaskan, dia akan bekerja. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tergantung dari tanah hati yang menerima. Tetapi tidak akan gagal. Itulah sebabnya saudara tidak perlu ragu-ragu untuk memberitakan Injil. Setiap kali kita ketemu orang dan Tuhan mengingatkan kita untuk memberitakan kabar baik, memang jalannya bukan tentu tidak akan mulus ya, karena setan selalu menghalangi kita. Setan selalu mengintimidasi kita, membuat kita jadi takut, membuat kita ragu-ragu, membuat kita akhirnya pikir, nggak mungkin lah, dan akhirnya kita batal memberitakan Injil. Setan selalu berusaha, tapi
2 ayat yang tadi kita baca. Jadi payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Firman-Ku akan melakukan tugasnya dan akan berhasil. Dari 2 ayat ini kalau kita baca, itu akan mendorong kita supaya kita tidak ragu-ragu, tidak takut untuk memberitakan Injil karena kita pasti berhasil. Berhasilnya kapan? Nggak tahu, tapi pasti berhasil. Kalau kita nabur itu, pasti satu hari kita datang, kita lihat hasilnya. Dan itu yang membuat hati kita senang. Saudara, firman Tuhan itu sangat berkuasa. Langit dan bumi akan berlalu, tapi kata Tuhan, firman-Ku tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan yang kita sampaikan, itu akan sanggup menghancurkan hati yang paling keras sekalipun. Tidak ada hati yang terlalu keras untuk kebenaran firman Tuhan. Ya, tapi kalau kita tidak menyampaikannya dengan baik, kita tidak pernah latihan, apa yang kelihatannya baik bisa diterima seperti sampah. Kalau saudara masak, ya, masakan saudara enak, tapi acak-acakan, kotor di mana-mana, piring berantakan, yang makan juga nggak selera duluan, betul nggak? Saya pernah diajak sama Toto makan di satu tempat mie. Masuknya aja lewat sampah. Iya. Tempat sampah lewat. Bau begini. Udah hilang selera duluan. Padahal mie-nya enak. Ya, jadi kita perlu belajar menyajikannya dengan baik. Gitu. Ya, caranya gimana? Latihan. Semakin sering kita latihan, semakin baik kita menyajikannya. Semakin banyak orang percaya. Apalagi kita hidup di zaman yang canggih seperti ini. Ada medsos, orang-orang pinter, kita bisa WA, kita bisa kasih bukti-bukti dari sosial media. Ya. Dan semakin kita latihan, saya yakin kita pasti bisa. Bayangin, murid-murid Tuhan Yesus, itu senjatanya apa untuk memberitakan Injil? Kita dikasih semua. Masa kita gagal kalah sama mereka? Di ayat 9 dikatakan, Lukas 15. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Perumpamaan pertama mencatat bahwa si gembala menemukan dombanya. Dan ketika dia menemukan dombanya, apa yang dia lakukan? Dia undang tetangga-tetangganya, sahabat-sahabatnya, ajak pesta. Dia bersukacita. Ketika si wanita ini menemukan dirham yang hilang, apa yang dia lakukan? Dia undang sahabat-sahabatnya, dia kasih tahu tetangga-tetangganya, dan mereka pesta karena ada sukacita. Bahkan ditulis ada malaikat di surga yang bersukacita. Ketika ada anak yang hilang kembali ditemukan oleh bapaknya. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Potong domba yang paling tambun. Dan mereka bikin pesta. Selalu ada pesta. Selalu ada sukacita besar. Kalau ada orang yang bertobat. Ada orang berdosa yang bertobat. Ada sukacita yang besar. Dan sukacita itu bukan hanya kita yang rasakan. Sampai ke surga. Bayangin, sukacitanya sangat besar. Itulah sebabnya saudara lihat di Alkitab. 12 murid Tuhan Yesus. Semuanya rela menderita. Bahkan 11 sampai mati martir. Matinya tuh martir, dibunuh. 12 sama Paulus sebenarnya. Yohanes di Pulau Patmos sebenarnya dia digoreng. Cuma gak mateng aja. Masih hidup. Tapi semuanya rela menderita. Kenapa? Karena senang menderita. Karena memang disuruh menderita. Ikut Tuhan memang disuruh menderita. Bukan. Karena sukacitanya lebih besar
daripada penderitaannya. Saudara mau jadi direktur gaji UMR? Atau mau jadi tukang sapu gaji direktur? Pilih mana? Tukang sapu kerjanya ringan, tapi gajinya direktur, cuma nggak ada gengsinya. Jadi direktur, weh. Tapi mau bayar parkir, ada duit parkir nggak? Gak punya duit. Ya, ada sukacita yang besar ketika kita membawa orang datang kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau beritahu kepada saudara hari ini bahwa setiap kita, kalau kita sudah bertobat, kita bukan dirham yang hilang, kita bukan domba yang hilang, kita bukan anak yang hilang. Tugas kita adalah cari mereka yang terhilang. Dan ada reward, sukacita yang sangat besar Tuhan berikan. Tapi kalau saudara adalah domba yang hilang, kalau saudara adalah dirham yang hilang, kalau saudara adalah anak yang hilang, ketahuilah Tuhan cari saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan menantikan saudara. Dan orang-orang mencari saudara. Dan saudara, hidupmu sangat berharga. Jangan diam. Jangan tetap tinggal di dalam keterpurukanmu. Karena Tuhan cari saudara bukan untuk hidupmu sia-sia. Kata Tuhan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hidup hari depan yang penuh harapan. Ada harapan yang besar dalam hidupmu. Dan bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sulit. Tapi kita butuh nurut. Jangan maunya sendiri. Ya, kita perlu ikut karena Dia yang menciptakan kita. Dia yang paling tahu bagaimana mengelola hidup kita. Hidup saya berubah ketika saya melepaskan semua cita-cita saya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Dan begitu saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, hidup saya seketika berubah. Seketika berubah. Dimulai dari perubahan cara berpikir. Dimulai dari perubahan kesukaan. Semuanya itu juga bisa saudara alami. Kalau saudara adalah domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Kembali kepada Tuhan, akhir tahun ini. Saat yang paling tepat kita kembali. Dan tahun depan kita akan memulai dengan hidup yang baru. Hidup di dalam anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih buat firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami bersukacita punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Yang begitu mengasihi kami dan rela mengorbankan segala sesuatunya buat kami. Terima kasih Bapa. Oh Yesus Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti
Sambil lakukan dengan pelan. Bapak Ibu, di akhir tahun 2022 ini, Tuhan memanggil setiap kita untuk membuat satu komitmen yang baru, yaitu untuk mencari domba-domba yang terhilang. Itu menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Dosa, penyakit, dan kutuk ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita diberikan Alkitab yang berisi ribuan janji-janji yang pasti digenapi. Kita dibaptis Roh Kudus dan diberi kuasa dan otoritas, bahkan jauh lebih besar daripada kuasa si iblis, sehingga ketika kita mengusir dia akan lari daripada kita. Kita diberi kesehatan, kita diberi banyak fasilitas hidup yang jauh lebih baik daripada banyak orang, daripada murid-murid Yesus. Kita punya waktu, kita punya otak yang pandai, kita punya pengetahuan yang lebih dari banyak orang, kita punya teknologi yang canggih, jauh melebihi orang-orang di zaman-zaman yang lalu. Untuk apa semuanya ini Tuhan berikan kepada kita? Saya yakin semua yang diberikan pertama sebagai bukti kasihnya kepada kita semua. Kedua, supaya kita bisa menjadi saksi, supaya kita bisa menjadi pemberita Injil, pemberita kabar baik, menemukan domba yang hilang, menemukan dirham yang hilang, menemukan anak yang hilang. Dan itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Dan kalau ada di antara saudara yang mau meresponi panggilan Tuhan hari ini, letakkan tangan saudara di dada dan saya akan berdoa buat saudara. Bapak, Engkau melihat setiap orang yang meresponi firman, meletakkan tangannya di dada. Biar doa ini, biar nyanyian ini menjadi doa kami. Berikan pada setiap kami keberanian, berikan kepada setiap kami hikmat, berikan kepada setiap kami hatimu, supaya kami bisa mengasihi jiwa-jiwa. Berikan kepada kami lidah yang fasih, berikan kepada kami hikmat dan pengertian yang benar akan firman-Mu. Berikan kepada kami kesempatan, pertemukan kami dengan domba-domba yang hilang, pertemukan kami dengan dirham yang hilang, pertemukan kami dengan anak yang hilang, supaya kami bisa membawa mereka kembali, supaya kami bisa menemukan mereka, dan supaya ada sukacita yang besar di surga. Aku berdoa dan memberkati setiap orang yang meletakkan tangannya di dada. Biar pengurapan dari Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang maha besar itu tinggal dalam hati kami semua. Di dalam nama Yesus, semua keraguan-raguan, semua rasa takut untuk memberitakan Injil, kami ikat, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memerintah dalam hati kami. Tuhan, ini tugas kami, beri pemberian yang baik kami. Harulah Engkau yang rela melayani, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita mau menyaksikan